Selamat datang di channel Kehamilan Sehat, channel sharing mengenai kehamilan dan persalinan ya. Jadi, perkenalkan saya Agus Jatmika Sugiarto, saya selaku CEO dari Kehamilan Sehat. Kebetulan memang sekalian saya membawa acara untuk sharing-sharing bersama Kehamilan Sehat. Jadi tema hari ini kita akan sharing mengenai moms bullying. Kebetulan hari ini saya kedatangan narasumber dari Kehamilan Sehat juga mengenai moms bullying dalam hal mengasihi, tapi kali ini bukan soal ASI yang kita bahas, tetapi mengenai susu formula. Ya, perkenalkan. Selamat siang, Mams. Selamat siang, Pak. Iya, boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Delia. Umur saya 28 tahun. Saat ini saya memiliki satu orang putri yang cantik dan pekerjaan saya sekarang karyawan swasta. Karyawan swasta, oke. Jadi aktivitasnya Mams Delia ini sebagai karyawan swasta. Betul. Ya, telah mempunyai satu putri yang cantik. Ya. Umurnya berapa bulan? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, sekali, baru ulang ya. tahun kemarin. Saya lihat Mams juga sepertinya sedang Mengandung, ya. Bentar ya? Iya. Lagi hamil juga ya? Betul. Anak yang kedua ya? Udah Betul. berapa bulan? 5 bulan 20 minggu, Pak. Oke. Mams, tema kali ini kami ingin mengangkat apa sih yang mami-mami di luar sana alami. Jadi, mengenai ke arah moms bullying. Mami Delia sendiri pernah mengalami moms bullying perihal hal memberikan susu kepada anaknya? Pernah. Pernah ya? Oke. Kalau boleh tahu, anaknya dikasih ASI atau susu formula? Susu formula, Pak. Susu formula Ya. ya? Sejak dia seminggu. Sejak dia seminggu? Betul. Karena posisinya pada saat itu kebetulan anak saya kan harus masuk ke ruang NICU. Dan saya stres pada saat itu. Jadi ketika stres banyak yang bilang ASI-nya belum keluar. Nah, keluar waktu itu, Pak, sedikit, tapi katanya kok sedikit sekali gitu. Jadi ya nggak cuman emang bullying itu emang pasti pernah dialami oleh ibu-ibu muda, apalagi yang anak pertama yang belum pernah mengasihi. Jadi ketika itu stres kan menurunkan produk ASI ya itu. Jadi ASI-nya nggak keluar sama sekali jadinya. ASI-nya nggak keluar sama sekali. Betul. Karena sudah stres dan kebetulan karena udah anaknya sudah mulai haus dan segala macam, jadi disarankan harus susu formula. Berikan susu formula. Betul. Oke. Ketika awal hamil biasanya yang datang itu pasti keluarga, orang terdekat. Betul. Dan mungkin teman-teman terdekat ya. Betul. Jadi bukan orang yang tidak kenal untuk datang kan ya. Jadi tadi kata-kata yang Mami Delia sempat sampaikan kepada saya, justru keluarnya malah dari orang yang terdekat ya. Ya, jadi sekarang juga saya berpikir bullying itu malah bukan dari orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Bahkan yang paling memperparah itu keadaannya ya ketika orang-orang terdekat, orang-orang yang benar-benar sehari-hari tahu kita yang melakukan hal itu sih, Pak. Mungkin mereka sebenarnya juga tidak sengaja lah ya. Kan nggak ada orang yang cukup waras untuk sengaja bermaksud datang ke sana hanya untuk membuli ya. Betul, Mungkin Pak. saja cara penyampaiannya yang kurang tepat. Penyampaian yang kurang tepat. Mungkin juga suasananya juga kurang tepat juga untuk disampaikan ya. Benar. Iya. Nah, jadi anak Mami setelah pulang dari rumah sakit sampai sekarang berusia 1 tahun, tetap pakai Sufor atau? Tetap pakai Sufor. Oh, nah di perjalanan dari satu minggu pulang dari rumah sakit sampai 1 tahun, apa nih Mami yang terjadi? Ya itu, Pak, balik lagi ASI-nya keluarnya sedikit. Jadi saya pengetahuan saya juga mungkin ya terhadap ASI, bagaimana manajemen ASI itu saya kurang kuasai. Ditambah lagi orang-orang terdekat saya tidak mendukung untuk hal itu. Mungkin niat mereka baik karena tahu anaknya kurang gizi lah, kurang nutrisi lah gitu kan. Jadi kenapa sih nggak coba Sufor aja gitu. Jadi ya
orang-orang terdekat daripada anaknya rewel, nangis terus gitu kan. Ya udahlah kasih support aja gitu. Kasih kamu tuh sedikit dah. Ini itu seperti itu. Tapi dari hati mami yang terdalam, mami inginnya apa? Inginnya 2 tahun ASI ya Pak. Pastikan anak ya, di stigma orang di luar sana anak ASI dan anak SUFOR itu kan pasti berbeda, ya kan? Stigmanya orang-orang berpikir anak ASI itu jauh lebih sehat, anak ASI itu jauh lebih pintar gitu. Mungkin kenyataannya seperti itu, tapi ya keinginan dulu pengennya ya selalu 2 tahun. Sebelumnya juga saya pas hamil itu juga sebenarnya sudah browsing, tapi ketika tidak sesuai dengan ya keinginan saya, anak prematur dan segala macam, ada pemikiran-pemikiran yang ternyata mengganggu pengeluaran ASI saya, jadinya merasa oh ya udahlah, pengennya sih pasti yang 2 tahun Pak, semaksimal mungkin pasti pengennya yang terbaik buat anak, tapi kembali lagi ke keadaan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, jadi dari hati yang terdalam tentu mami inginnya memberikan yang terbaik ya buat Pasti, anaknya, Pak. tapi memang apa daya kondisi yang memaksa mami untuk memberikan susu formula. Nah, menurut mami sendiri perkembangan dengan memberikan susu formula, perkembangan anak mami bagaimana? Fine aja, alhamdulillah sekali. Semua berjalan dengan baik, anaknya sehat, tumbuh sesuai dengan usianya, grafik pertumbuhannya selalu sesuai dengan kurva. Kalau misalnya imunisasi dan segala macam semuanya baik. Baik-baik semua ya. Baik semua. Jadi sebetulnya tadi yang stigma mami sempat sampaikan mungkin kurang relevan kali ya. Betul. Bahwa kalau anak SUFOR itu kurang pinter, anak Betul. SUFOR itu kurang lebih sehat. Padahal kenyataannya untuk Mami Dahlia sendiri Enggak ya. Tidak seperti itu. Tidak mutlak berarti. Tidak mutlak, iya. Mutlak ya. Mungkin ada yang seperti itu, tetapi tidak semuanya akan berakhir seperti itu. Betul. Nah, kondisi balik lagi ke moms bullyingnya. Jadi Mami Dahlia selama 1 tahun ini bagaimana nih menghadapi omongan-omongan yang sebetulnya mungkin tidak paham? menghadapi omongan-omongan orang lain. Karena kalau mami yang dengan SUFOR, satu sisi ada yang menyarankan untuk SUFOR aja, tapi ada juga sisi yang lain, kenapa kok nggak ASI sih? Ya, jadi banyak ya Pak orang-orang yang di luar sana pas tahu SUFOR ya, padahal kan kebanyakan katanya ASI eksklusif itu baik gitu kan. Kok SUFOR sih gitu kan, iya dulu begini gitu kan ya, tapi orang-orang kan nggak tahu pada saat itu kejadiannya seperti apa. Itu yang nggak tahu ya, yang biasanya membuli untuk SUFOR gitu kan. Terus harusnya diusahain lah, ini harusnya baca artikel dan segala macam gitu kan ya. Sedih banget Pak kalau misalnya inget-inget lagi ya untuk perjalanan kenapa harus SUFOR gitu kan. Tapi setelah saya lihat anak saya bertumbuh dengan baik, semuanya sehat-sehat aja, itu yang menghilangkan rasa kesel saya ke orang-orang yang bully sih gitu. Jadi satu sisi mereka sendiri mungkin tidak tahu kali ya kondisi sebetulnya itu seperti apa. Karena saya yakin ya semua orang tua di luar sana pastilah pengen yang terbaik. Buat anaknya, nggak ada yang pengen yang nomor 2 terbaik, nomor 3 terbaik, pasti pengen nomor 1 yang terbaik. Tapi ya kadang manusia merencanakan, tapi kan tetap Tuhan yang berkehendakannya. Jadi bukan sesuatu yang untuk kita malu, bukan untuk sesuatu yang kita mesti sedih, karena masih ada hal lain ya saya rasa untuk lebih dipikirkan dibanding memikirkan omongan orang yang tidak paham itu ya. Nah, terima kasih. Jadi ini dalam rangka memperingati Hari Ibu, Mami Dahlia mungkin bisa sharing nih 3 tips untuk mami di luar sana yang mungkin juga sedang mengalami situasi yang sama. Silakan, Mam. Buat mami-mami hebat yang di luar sana, kalau misalnya ada yang bully, aku punya beberapa tips ya. Yang pertama itu nggak usah dengerin kata-kata orang, karena mereka nggak pernah tahu apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita. Sebagai orang tua pasti yakin semuanya pengen yang terbaik.
Yang kedua, ayo bahagiain diri sendiri. Karena mereka kalau kita susah, kita butuh bantuan, belum tentu mereka mau membantu. Jadi ayo kita bahagiain diri sendiri kita dulu, baru bisa dibilang baru bahagiakan orang lain lah ya Pak. Dan yang ketiga, ini sih sebenarnya bukan buat orang yang dibully Pak, tapi buat orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang mami-mami rasakan. Jadi tolong pikirkan dulu sebelum berbicara. Ya. Karena saya dari sisi Bapak ya. Ya. Untuk Bapak-bapak di luar sana, mungkin ya ternyata perjuangan istri-istri kita itu baik yang mengasihi maupun yang terpaksa memberikan susu formula itu pun juga tidak mudah. Tidak ada salahnya juga kita sedikit membantu istri kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk istri kita. Begitu. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Terima kasih Mami Delia dan mami-mami yang lain untuk episode kali ini. Jadi tetaplah berjuang. Apapun yang kamu lakukan itu pasti yang terbaik yang kamu bisa untuk anak-anak kamu. Tidak usah pedulikan apa kata orang. Betul. Yang paling penting adalah kesehatan anak kita. Ya. Oke, terima kasih Mami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.